Selamat datang di video panduan pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi menggunakan Cortex. Saat ini, Cortex tersedia dalam dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Pada video ini, kita akan membahas alur pembuatan SPT tahunan PPh orang pribadi dalam menu berbahasa Indonesia. Sebagai perhatian, informasi yang disampaikan pada media ini dapat berubah sesuai proses pengembangan sistem dan ketentuan perpajakan terbaru. SPT tahunan adalah sarana bagi kawan pajak untuk melaporkan seluruh penghasilan, harta, dan utang dengan tujuan menghitung pajak, membayar pajak yang masih harus dibayar, atau meminta pengembalian dalam hal terdapat kelebihan pembayaran pajak. Penghasilan yang menjadi objek pajak dapat bersumber dari dalam maupun luar negeri, antara lain berupa penghasilan dari pekerjaan sebagai karyawan atau pekerjaan bebas atau profesi, usaha dan kegiatan, serta modal dan penghasilan lainnya. Panduan ini ditujukan bagi wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas, menggunakan pencatatan, menghitung penghasilan bersih dengan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN, dan memiliki penghasilan bruto setahun tidak lebih dari 4,8 miliar rupiah. Jika kawan pajak adalah orang pribadi dengan penghasilan dari pekerjaan bebas seperti tenaga ahli, pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai dan aktuaris, atau profesi lain sesuai daftar dalam PP 55, silakan ikuti video panduan SPT tahunan ini. Jika kawan pajak juga memiliki sumber penghasilan lainnya, seperti penghasilan sebagai karyawan atau usahawan, silakan dapat menyesuaikan atau menyimak video panduan lain pada channel YouTube @DijenPajakRI. Berikut 5 tahapan dalam melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi. 1. Menyiapkan dokumen pendukung, seperti data penghasilan atau laporan keuangan sederhana. 2. Login ke akun Cortex dan membuat kode otorisasi DJP. 3. Membuat konsep SPT tahunan PPh orang pribadi. 4. Mengisi dan melampirkan kelengkapan SPT. 5. Melakukan pembayaran dan atau pelaporan SPT tahunan. Tahapan pertama, persiapan dokumen. Pada tahapan pertama, silakan kawan pajak mempersiapkan dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi, seperti pencatatan peredaran usaha dalam 1 tahun, bukti pemotongan atau pungutan PPh dari pemberi penghasilan, daftar harta atau aset dan utang yang dimiliki per akhir tahun, serta daftar anggota keluarga dan tanggungan. Tahapan kedua, login dan membuat kode otorisasi DJP. Silakan mengakses laman cortexdjp.pajak.go.id. Pada laman login, isikan NPWP 16 digit orang pribadi berupa NIK. Kemudian, isikan password akun Cortex yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, isi kode keamanan sesuai gambar. Jika isian sudah benar, klik login. Jika kawan pajak lupa password atau belum pernah login Cortex sebelumnya, silakan ikuti panduan lupa password akun Cortex DJP pada channel YouTube @DijenPajakRI berikut untuk dapat mengakses Cortex pertama kali. Setelah berhasil login, kawan pajak perlu membuat kode otorisasi agar dapat melakukan penandatanganan SPT secara elektronik. Jika kawan pajak belum pernah membuat kode otorisasi, silakan ikuti panduan memperoleh kode otorisasi DJP pada channel YouTube @DijenPajakRI berikut. Jika kawan pajak bertindak atas nama diri sendiri, silakan lanjutkan proses pelaporan SPT tahunan PPh. Jika kawan pajak bertindak sebagai wakil atau kuasa dari wajib pajak lain, langkah pertama adalah beralih peran ke akun wajib pajak tersebut. Caranya, klik nama kawan pajak di pojok kanan atas, lalu pilih NPWP dan nama wajib pajak yang akan dilaporkan. Pastikan identitas di bagian atas layar sudah sesuai. Jika sudah, berarti kawan pajak berhasil beralih peran dan siap melaporkan SPT tahunan atas nama wajib pajak yang diwakili. Tahapan ketiga, membuat konsep SPT tahunan PPh orang pribadi. Untuk melakukan pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi, silakan kawan pajak pilih modul surat pemberitahuan SPT. Kemudian pilih menu surat pemberitahuan SPT. Pada bagian konsep SPT, silakan klik buat konsep SPT. Selanjutnya, silakan pilih PPh orang pribadi.
kemudian klik lanjut. Selanjutnya, memilih jenis periode pelaporan SPT. Pilih SPT tahunan. Dan dilanjutkan memilih periode dan tahun pajak, sesuai dengan tahun pajak yang akan dilaporkan. Kemudian, klik lanjut. Pilihan berikutnya adalah model SPT. Sistem akan menampilkan pilihan normal apabila SPT baru pertama kali dibuat. Sebaliknya, sistem akan menampilkan pembetulan apabila terdapat SPT normal yang sudah disampaikan sebelumnya. Lanjutkan dengan klik Buat konsep SPT. Pada grid konsep SPT akan terbentuk SPT PPh orang pribadi sesuai dengan tahun pajak yang dibuat. Tahapan keempat, pengisian SPT tahunan. Pengisian SPT dilakukan secara online, langsung pada laman Cortex. Kemajuan pengisian SPT dapat disimpan kapan saja, dan dapat dilanjutkan kembali di lain kesempatan. Pada grid konsep SPT, silakan klik ikon pensil pada SPT yang hendak dilaporkan. Pada video panduan ini, kawan pajak akan mengisi SPT tahunan dimulai dari halaman induk. Lanjutkan dengan mengisi lampiran SPT tahunan. Kemudian, melakukan pratinjau induk SPT kembali sebelum melakukan pembayaran dan atau pelaporan SPT. Pengisian halaman induk SPT. Pada bagian header SPT, silakan pilih metode pembukuan atau pencatatan yang dilakukan oleh kawan pajak. Pada tanggapan awal, metode pembukuan adalah pencatatan. Jika kawan pajak melaksanakan pembukuan stelsel akrual atau telah melakukan pemberitahuan penggunaan pembukuan dengan stelsel khas, silakan menyesuaikan pilihan metode pembukuan. Pada sumber penghasilan, silakan pilih minimal satu sumber penghasilan yang diterima dalam setahun. Pada panduan ini, silakan klik pekerjaan bebas. Selanjutnya, gulir ke bagian A, identitas wajib pajak. Data pada bagian ini akan terisi otomatis berdasarkan profil wajib pajak yang ada pada Cortex. Perlu diketahui bahwa SPT tahunan digunakan untuk melaporkan seluruh penghasilan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang diterima atau diperoleh seluruh anggota keluarga wajib pajak, yang digabungkan sebagai satu kesatuan, sehingga pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh wajib pajak sebagai keluarga, dengan cukup satu SPT. Bagi kawan pajak dengan status kawin yang memilih pisah harta atau PH, atau memilih terpisah atau MT, kewajiban pelaporan SPT dilakukan masing-masing oleh suami dan istri. Silakan pilih status kewajiban berpajakan suami pada bagian A7. Lalu, isi lampiran perhitungan PHMT bersama pasangan saat melaporkan SPT. Jika status perpajakan suami istri bukan pisah harta atau PH, atau memilih terpisah atau MT, serta pelaporan SPT disatukan dengan milik kepala keluarga, maka bagian ini cukup dikosongkan. Namun, kawan pajak perlu memastikan bahwa istri dan anggota keluarga lain yang kewajiban berpajakannya digabung sudah didaftarkan dalam daftar unit keluarga di profil Cortex kepala keluarga, dengan status unit perpajakan adalah tanggungan. Sekedar informasi, pemutakhiran data profil dilakukan melalui Cortex melalui modul Portal Saya. Klik profil saya, kemudian klik informasi umum, lalu klik tombol edit. Kawan pajak silakan lakukan perubahan data profil yang diperlukan. Jika semua sudah selesai disimpan, klik pernyataan dan klik tombol submit. Berikut merupakan ilustrasi kasus pengisian SPT tahunan PPh orang pribadi dalam video panduan ini. Kawan pajak memperoleh penghasilan sebagai agen asuransi dengan status PTKP kawin tanpa tanggungan atau K0. Penghitungan pajak menggunakan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN dengan pemberitahuan ke DJP di awal tahun pajak bersangkutan. Pada tahun pajak 2025, kawan pajak hanya memiliki kredit pajak dari PPh pasal 21 yang dibutuh oleh pemberi penghasilan dan belum melakukan angsuran PPh pasal 25 karena baru terdaftar sebagai wajib pajak. Kawan pajak tidak memiliki pengurang pajak lain seperti zakat, kompensasi kerugian tahun lalu, maupun penghasilan insidentil. Kawan pajak gulir ke bagian B, ikhtisar penghasilan neto.
pada angka 1A, pilih tidak. Karena ilustrasi hanya menerima penghasilan dari pekerjaan bebas. Pada pertanyaan angka 1B1, pilih ya. Pilihan ini akan menampilkan pilihan 1B2 dan 1B3. Pada angka 1B2, pilih tidak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pada angka 1B3, pilih ya. Saya berhak menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Sistem kemudian secara otomatis melakukan validasi atas penyampaian pemberitahuan norma penghitungan penghasilan neto yang dilakukan kawan pajak pada tahun pajak dilaporkannya SPT ini. Pada bagian B, angka 1B5 akan ditampilkan jumlah penghasilan neto dari pekerjaan bebas yang diisi melalui lampiran yang akan dijelaskan berikutnya. Pada pertanyaan angka 1C dan 1D, silakan pilih tidak. Hal ini karena pada ilustrasi kasus, kawan pajak hanya menerima penghasilan dari pekerjaan bebas saja. Selanjutnya, silakan gulir pada bagian C, perhitungan pajak terutang. Nilai dan perhitungan pada bagian ini akan terisi otomatis berdasarkan isian dari bagian B dan lampiran yang akan diisi kemudian. Pada tahap ini, silakan menjawab tidak pada pertanyaan angka 3. Memilih PTKP sesuai kondisi awal tahun kawan pajak pada pertanyaan angka 5. Misalnya K0, sesuai ilustrasi kasus, dan memilih tidak pada angka 8. Selanjutnya, silakan gulir pada bagian D, kredit pajak. Angka 10A. Pilih ya jika kawan pajak dan atau anggota keluarga yang menjadi tanggungan memperoleh bukti pemotongan. Sesuai ilustrasi kasus, angka 10A terisi otomatis setelah diklik ya, sebesar jumlah PPh dipotong. Pada angka 10B, angsuran PPh pasal 25 terisi otomatis dengan data pembayaran kode akun 41125-100 yang telah dilakukan. Sesuai ilustrasi kasus, angka 10B berjumlah 0, karena kawan pajak baru terdaftar sebagai wajib pajak dan belum melakukan angsuran. Pada angka 10C, hanya diisi dengan total pokok pajak jika terdapat surat tagihan pajak PPh pasal 25, sehingga sesuai ilustrasi kasus bagian ini dibiarkan 0. Pada angka 10B, pilih tidak, karena ilustrasi kasus hanya menerima penghasilan dari pekerjaan bebas. Selanjutnya, gulir pada bagian E, PPh kurang atau lebih bayar. Nilai dan perhitungan pada bagian ini akan berisi otomatis berdasarkan lampiran SPT yang akan diisi kemudian. Selanjutnya pada bagian F, pembetulan, hanya diisi jika model SPT tahunan adalah pembetulan, sehingga kawan pajak dapat melewatinya. Pada bagian G, permohonan pengembalian PPh lebih bayar, bagian ini hanya diisi apabila terdapat lebih bayar pada angka 11A di atas. Pada tahap ini, kawan pajak dapat lanjut pada pertanyaan berikutnya. Selanjutnya pada bagian H, angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya. Bagian ini diisi untuk menentukan nilai angsuran PPh pasal 25 yang wajib dibayar oleh kawan pajak selama tahun pajak berjalan. Kawan pajak dapat mengisi bagian ini kembali setelah melengkapi isian pada lampiran. Terdapat dua metode penghitungan angsuran PPh pasal 25 bagi pekerja bebas. Pertama, pilih ya pada angka 13A. Jika kawan pajak hanya menerima penghasilan teratur dan wajib membayar angsuran PPh pasal 25 pada tahun berikutnya. Kedua, pilih tidak pada angka 13A. Dan ya pada angka 13B. Jika dalam penghasilan yang dilaporkan terdapat penghasilan insidentil, kompensasi kerugian tahun lalu, atau pembayaran zakat, sumbangan keagamaan yang bersifat wajib, sehingga perlu diperhitungkan sebagai pengurang dalam angsuran tahun berjalan. Untuk angka 13C, karena tidak berlaku bagi pekerja bebas, silakan pilih tidak. Karena dalam ilustrasi kasus, kawan pajak hanya menerima penghasilan dari pekerjaan bebas secara teratur, maka pada angka 13A pilih ya, pada angka 13B pilih tidak, dan pada angka 13C pilih tidak. Selanjutnya, silakan gulir pada bagian I, pernyataan transaksi lainnya. Nilai angka 14A terisi otomatis dari jumlah perolehan daftar harta pada akhir tahun
yang wajib diisi oleh kawan pajak pada lampiran L1 tabel A. Adapun untuk daftar utang yang masih harus dibayar per akhir tahun, kawan pajak dapat mengisi detailnya pada lampiran L1 bagian setelah menjawab pertanyaan angka 14B dengan pilihan iya. Selanjutnya, karena kawan pajak tidak memiliki penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final atau penghasilan bukan objek pajak, maka pada pertanyaan 14C dan 14D silakan pilih tidak. Berikutnya, pertanyaan angka 14E dan angka 14F silakan dilewati karena diisi hanya jika kawan pajak menyelenggarakan pembukuan. Sedangkan pada ilustrasi kasus, kawan pajak memilih menggunakan pencatatan. Pada angka 14G digunakan untuk melaporkan penghasilan dividen atau dari luar negeri sebagai penghasilan bukan objek pajak. Sehingga untuk kasus ini pilih tidak. Pada angka 14H hanya berkaitan dengan penghasilan yang dikenakan PPh final, sehingga dapat diabaikan. Selanjutnya, gulir pada bagian C, lampiran tambahan. Dalam ilustrasi kasus, kawan pajak menyampaikan SPT secara elektronik dan tidak termasuk dalam wajib pajak yang diwajibkan melampirkan dokumen lainnya sesuai ketentuan. Maka, silakan pilih tidak pada huruf D dan huruf E. Pada bagian K, pernyataan, berisikan pernyataan bahwa SPT yang disampaikan sudah benar, lengkap, dan jelas. Berikan tanda centang agar pelaporan SPT dapat dilakukan. Sampai sini, kawan pajak telah melakukan pengisian halaman induk SPT. Mari lanjutkan ke tahap pengisian lampiran SPT tahunan. Pengisian lampiran SPT tahunan PPh. Silakan gulir ke bagian paling atas dan berangsur menurun secara perlahan untuk melihat lampiran apa yang harus diisi. Urutan pengisian lampiran dilaksanakan berdasarkan informasi yang tampil pada halaman induk. Untuk kasus ini, urutan lampiran adalah lampiran L3B, kemudian lampiran L3A4, dan terakhir lampiran L1. Pengisian lampiran L3B. Lampiran ini digunakan untuk mengisi peredaran bruto dari pekerjaan bebas atau usaha yang diterima oleh kawan pajak sendiri, istri, dan atau anak yang belum dewasa. Kecuali yang diterima oleh istri yang hidup berpisah, HB, memiliki perjanjian pisah harta, PH, atau memilih terpisah, MT. Dalam kasus ilustrasi, kawan pajak silakan isi pada bagian C saja, yakni rekapitulasi peredaran bruto untuk pengguna norma penghitungan penghasilan neto, atau NPPN. Pada lampiran L3B bagian C, kawan pajak memasukkan peredaran bruto dari pekerjaan bebas untuk setiap bulan selama 1 tahun, untuk setiap tempat kegiatan usaha. Untuk mengisinya, silakan klik ikon pensil di sebelah kiri nama tempat kegiatan usaha masing-masing. Misalnya untuk kasus ilustrasi, sesuai pencatatan berikut. Jika sudah lengkap dan sesuai, klik simpan. Adapun jumlah PPh di baris berikut akan terisi otomatis sesuai dengan data pembayaran angsuran PPh pasal 25 yang telah dilakukan. Karena pada kasus ilustrasi ini tidak ada angsuran yang dibayarkan, maka akan tertampil nilai 0 sesuai pada gambar. Selanjutnya, jika seluruh pengisian peredaran bruto sudah benar, maka silakan klik tombol simpan konsep. Kemudian, gulir layar ke atas menuju ke lampiran L3A4 untuk menghitung penghasilan neto dari pekerjaan bebas menggunakan norma. Pengisian lampiran L3A4. Terdapat 2 bagian dalam lampiran ini. Bagian A, penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas berdasarkan pencatatan. Dan B, penghasilan neto dalam negeri lainnya. Dalam kasus ilustrasi, kawan pajak hanya perlu mengisi bagian A karena tidak menerima penghasilan neto dalam negeri lainnya. Bagian A digunakan untuk menghitung besaran penghasilan neto dari pekerjaan bebas. Bagian ini hanya dapat diisi jika kawan pajak telah memenuhi ketentuan penggunaan NPPN, yakni telah memberitahukan penggunaan NPPN di awal tahun pajak dan omset dalam setahun tidak melebihi 4,8 miliar rupiah. Dalam ilustrasi kasus, besaran norma atas pekerjaan bebas sebagai agen asuransi ditentukan sebesar 50% untuk ibu kota provinsi sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, untuk menghitung penghasilan netonya, silakan klik tombol pensil.
Kemudian cari dan pilih jenis pekerjaan bebas sebagai agen asuransi. Selanjutnya pada baris norma isikan nilai 50. Jika isian telah sesuai, klik simpan. Jika isian sudah lengkap dan sesuai, maka silakan gulir ke bawah dan klik simpan konsep. Selanjutnya, gulir layar ke atas menuju ke lampiran terakhir, yaitu lampiran L1. Pengisian lampiran L1. Lampiran L1 merupakan lampiran yang otomatis muncul pada SPT tahunan PPh orang pribadi. Terdiri atas 5 bagian. Bagian A, harta pada akhir tahun pajak. Bagian B, utang pada akhir tahun pajak. Bagian C, daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Bagian D, penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Bagian E, daftar bukti pemotongan pemungutan PTR. Dalam ilustrasi kasus, kawan pajak tidak perlu mengisi bagian D, karena penghasilan yang diterima bukan dari pekerjaan, tapi dari pekerjaan bebas. Pada lampiran L1 bagian A, sistem akan mengisi otomatis data harta berdasarkan SPT tahunan kawan pajak di tahun sebelumnya. Silakan kawan pajak cek posisi harta yang dimiliki atau dikuasai per akhir tahun pajak pelaporan. Kemudian, silakan lakukan tambah atau edit data yang sudah ada, atau menghapus data harta jika sudah tidak dimiliki atau dikuasai. Bagian A terdiri dari 6 subpengelompokan, yaitu kas dan setara kas, piutang, investasi atau sekuritas, harta bergerak, harta tidak bergerak, termasuk tanah dan bangunan, serta harta lainnya. Sesuai ilustrasi kasus, kawan pajak memiliki harta baru berupa tabungan dengan saldo per 31 Desember sebesar Rp100 juta. Untuk mengisinya, klik tombol tambah pada sub bagian 1, kas dan setara kas. Lalu lengkapi informasi yang bertanda bintang sesuai contoh. Selanjutnya, gulir ke bagian B, utang pada akhir tahun pajak. Sistem akan otomatis menampilkan data utang berdasarkan SPT tahunan tahun sebelumnya. Kawan pajak perlu memeriksa saldo pokok dan bunga utang yang masih harus dibayar per akhir tahun. Jika ada perubahan, silakan gunakan menu tambah atau edit untuk menyesuaikan, atau hapus untuk utang yang sudah lunas. Berikutnya pada lampiran L1 bagian C. Sistem akan mengisi otomatis daftar anggota keluarga berdasarkan yang terekam dalam data unit keluarga akun konteks kawan pajak, khususnya yang didaftarkan dengan status unit perpajakan sebagai tanggungan. Apabila datanya tidak tepat, kawan pajak dapat mengubahnya dari modul profil saya, menu informasi umum. Selanjutnya gulir ke bagian E, daftar bukti pemotongan pemungutan PPh. Pada bagian ini, sistem akan otomatis menampilkan bukti pemotongan pemungutan atas nama kawan pajak dan anggota keluarga yang sudah terdaftar pada daftar unit keluarga. Jika diperlukan, kawan pajak dapat menghapus data yang ada, atau menambahkan bukti pemotongan pemungutan secara manual melalui tombol tambah, sesuai ketentuan yang berlaku. Jika isian sudah benar dan lengkap, silakan gulir ke bawah dan klik simpan konsep. Selanjutnya, silakan gulir ke atas untuk kembali ke halaman induk dan melakukan pengecekan ulang SPT. Kemudian melakukan pembayaran dan pelaporan SPT. Tahapan kelima, pembayaran dan pelaporan SPT. Sebelum melakukan pembayaran dan pelaporan SPT, periksa kembali hasil perhitungan otomatis pada induk SPT, khususnya bagian E, PPh kurang atau lebih bayar, angka 11C. Jika bernilai positif, maka jumlah tersebut harus dilunasi saat pelaporan SPT. Jika bernilai negatif atau lebih bayar, silakan lengkapi bagian B untuk mengajukan permohonan pengembalian. Dalam ilustrasi kasus, terdapat PPh kurang bayar sebesar Rp5.225.000.
hasil pengurangan PPh terutang pada angka 9 dengan kredit pajak pada angka 10A. Kawan pajak perlu juga mencatat jumlah besaran angsuran PPh pasal 25 sesuai nilai dengan angka 13A. Silakan untuk lakukan pembayaran angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan sebesar nilai tersebut. Paling lambat tanggal 15 setiap bulan hingga pelaporan SPT tahunan berikutnya. Terakhir, silakan klik tombol simpan konsep, kemudian klik bayar dan lapor. Akan muncul notifikasi sebagai berikut. Kawan pajak dapat menutup notifikasi tersebut untuk melanjutkan pelaporan. Jika SPT tahunan yang disampaikan merupakan perpanjangan jangka waktu penyampaian dan sudah mendapat izin, kawan pajak dapat menggunakan saldo pembayaran yang belum terpakai pada akun 411618-200 dengan memilih tombol iya. Jika tidak terkait perpanjangan, silakan pilih tidak. Selanjutnya, sistem akan menampilkan notifikasi. Apakah wajib pajak ingin melunasi pajak terutang menggunakan deposit pajak atau melalui pembuatan kode billing? Silakan pilih salah satu metode pembayaran. Opsi deposit pajak hanya tersedia apabila saldo deposit mencukupi minimal sebesar pajak kurang bayar yang terutang. Apabila kawan pajak tidak memiliki saldo deposit atau saldo deposit kurang dari pajak terutang, maka sistem hanya akan memunculkan pilihan Generate Kode Billing. Kemudian, tanda tangani SPT kawan pajak dengan memilih penyedia tanda tangan yang ada, dan masukkan passphrase kawan pajak, lalu klik konfirmasi tanda tangan. Apabila kawan pajak melakukan pembayaran menggunakan deposit, SPT akan otomatis berstatus dilaporkan. Jika kawan pajak menggunakan kode billing, status SPT akan menjadi menunggu pembayaran, dan kode billing terunduh otomatis. Lakukan pembayaran dalam waktu 7 hari. Setelah dilunasi, status SPT akan berubah menjadi dilaporkan. Apabila SPT berstatus nihil atau lebih bayar, kawan pajak dapat langsung melakukan submit SPT, dan status SPT akan menjadi dilaporkan. SPT yang telah berhasil dilaporkan akan muncul di menu SPT dilaporkan. Kawan pajak dapat mengklik ikon mata untuk melihat isi SPT. Mengklik tombol hijau untuk mengunduh tanda terima pelaporan SPT atau bukti penerimaan surat. Atau mengklik tombol merah untuk mengunduh SPT dalam bentuk dokumen PDF. Sebagai informasi, jika kawan pajak masih tetap menggunakan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN untuk tahun pajak berikutnya, maka kawan pajak jangan lupa mengajukan pemberitahuan penggunaan NPPN sesuai ketentuan yang berlaku, yang dapat dilihat pada video panduan di channel YouTube @dijenpajak.ri. Selamat, kawan pajak telah berhasil melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi melalui Cortex. Jika kawan pajak masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id, hubungi Kring Pajak 1500200 dan subscribe channel YouTube @dijenpajak.ri untuk menyimak video panduan lainnya. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh.